Kita mulai dengan status Indonesia sebagai 15 negara dengan PDB di atas 1 triliun dolar. Ada gium atau banyak orang yang cerita kalau misalkan satu negara dengan PDB di atas 1 triliun dolar itu too big to fail, terlalu besar untuk jatuh. Bahkan beberapa pakar juga menganalisa di 2045 100 tahun Indonesia PDB kita diproyeksi bisa menembus angka 4 sampai 5 triliun, dan ini good news untuk kita ya sebagai milenial. Tentunya bagaimana kita bisa lebih proaktif, lebih produktif kembali dan memberikan sumbangsi terbaik dalam menyongsong hal tersebut. Next slide. COVID-19 juga memberi ancaman pada ekonomi Indonesia dari sisi konsumsi. Seperti yang kita tahu dijelaskan di awal, Q1 2020 kita masih bertahan positif di 2,97% dengan beberapa opsional ya. Secara makro, sektor konsumsi kita rumah tangga khususnya masih menyumbang PDB paling tinggi yaitu 59,4%, investment 31%, belanja pemerintah 6,5%, ekspor 17,4%, dan impor minus 17,6%. Pertumbuhan Q1 masih terlihat positif, pertumbuhan Q1 2020 2,7% walaupun terjadi penurunan dibanding periode sebelumnya 2019 5,3%. Dari sisi investasi 1,7% dibanding periode sebelumnya sekitar 5%. Untuk belanja pemerintah juga 3,7%. Ini selisihnya nggak terlalu beda jauh dengan data di periode sebelumnya 5,2%. Ekspor itu kita tumbuh 0,2% di Q1 2020 yang di periode sebelumnya kita malah minus di 1,6%. Di sisi impornya sendiri kita minus 2,2%. Di periode sebelumnya kita 7,5%. Sisi dunia usaha, penyumbang tertinggi untuk PDB masih dipegang manufaktur, yang kedua perdagangan, ketiga transportasi, keempat akomodasi dan makanan minuman, kelima pertanian, 6 pertambangan, dan ketujuh sektor konstruksi. Tidak lupa berbicara makro, sebagai fundamen ekonomi kita yang terbesar yaitu dari sektor UMKM, dengan ya ini sih blessing banget untuk Indonesia dengan 58 juta UMKM, 60% menyumbang pada GDP nasional, terus 97% menyerap lapangan tenaga kerja, dan terbukti dari sejarah kita menghadapi krisis baik 98 dan 2008, UMKM memang sebagai penopang atau memang bisa disebut penyelamat untuk kondisi ekonomi di dalam kondisi krisis. Dan untuk 2019 sekarang juga di saat COVID, walaupun terjadi penurunan, namun UMKM masih memegang peranan penting untuk kita masih bisa survive. Makanya di awal tadi bahwa penurunan resesi di Indonesia kita tidak terlalu jatuh dibanding dengan negara lain seperti negara Singapura yang bisa sampai 40%. Kita hanya turun dalam single digit saja gitu. Struktur dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2019. Struktur PDB ya seperti tadi di manufaktur atau industri 20%, terus perdagangan 13%, pertanian, konstruksi, pertambangan. Namun setelah COVID ini pertumbuhannya itu jadi sedikit menurun. Yang dari industri menurun sampai 3,86%, terus perdagangan juga pasti kena dampak 5,26%, pertanian apalagi 1,81%. Namun ada beberapa industri yang cukup struggle dalam menghadapi COVID, diantaranya informasi dan komunikasi itu up sampai 9,03%, terus jasa perusahaan 10,36%, dan jasa-jasa lainnya juga ada banyak, khususnya mungkin yang mereka udah mulai aware untuk mengadopsi digitalisasi. Nah, itu sebagai sebuah new model karena COVID ini memang game changer banget gitu untuk
bisnis yang usual yang biasa dilakukan sebiasanya, dan orang-orang yang memang punya inovasi dan kreatif untuk melihat chance di dalam COVID ini, mereka malah menemukan banyak peluang, dan ini yang dikategorikan dengan jasa lain-lain. Kuartal pertama kita masih bertahan di 2,97%, masih kondisi positif. Kuartal 2 kita minus 5%, dan kuartal 3 penurunannya itu tidak terlalu signifikan, kita di minus 3,49%. Kita sudah melewati peak-nya, kita sudah melewati titik tajamnya untuk penurunan ekonomi. Nah, perkembangan realisasi investasi 2015 sampai 2020 ini kita beruntung tadi di awal kita berbicara mengenai Indonesia sebagai 15 negara yang PDB-nya di atas 1 triliun dolar. Dilihat dari grafik investasi, komposisi dari PMDN dan PMA, tren dari 2015 sampai 2020 itu kita up terus. Artinya tidak ada masalah dari sisi investasi. Indonesia masih salah satu negara emerging market yang sangat diperhitungkan untuk orang bisa investasi, apalagi di sesi terakhir ada pembahasan mengenai Omnibus Law yang pemerintah punya concern ketat gitu untuk bisa mempermudah izin usaha, terus menyederhanakan birokrasi, terus itu diharapkan udah yang tadinya kita positif dari sisi investasi nanti bisa lebih up lagi investasinya, dan ini bisa berkorelasi positif dengan yang dicita-citakan tadi 2045 kita bisa tembus PDB 4 sampai 5 triliun. Omnibus Law lapangan pekerjaan, jadi ada 11 klaster. Satu, penyederhanaan perizinan ya, tadi fundament di awal bahwa investasi kita positif, trennya naik, dan sekarang pemerintah melakukan aksi pembahasan Omnibus Law dan memang sudah disahkan ya, tinggal direalisasikan, yang dibagi dengan 11 klaster, salah satu penyederhanaan perizinan usaha, yang kedua persyaratan investasi, ketiga ketenaga kerjaan, 4 kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kelima kemudahan berusaha, 6 dukungan riset dan inovasi, 7 administrasi pemerintahan, 8 pengenaan sanksi, 9 pengadaan lahan, 10 investasi dan proyek pemerintah, 11 kawasan ekonomi. Kalau dilihat dari basic fundamen yang ada di Indonesia, tadi berkaitan dengan UMKM, kemudahan untuk melakukan perizinan usaha di sektor UMKM, ini sangat membantu sekali, dan ini memang sebuah terobosan besar karena dengan 50 juta lebih UMKM tadi yang menopang perekonomian fundamental Indonesia, setidak-tidaknya dengan konsep pemerintah memperoleh ini bisa scale up, terus mereka bisa growth dengan 50 juta tadi aja sudah bisa menyumbang 60% PDB, 97% lapangan pekerjaan. Next, kemudian kalau mereka makin scale up, size ekonomi makin membesar, terus roda perekonomian juga makin kencang, saya pikir balik lagi gitu, ini blessing banget untuk Indonesia ke depannya. Di sektor lain, masalah penyederhanaan perizinan ya, sama-sama kita tahu masalah birokrasi adalah masalah paling krusial di Indonesia. Beberapa tahun ini kita menghadapi masalah dari sisi investasi, trennya positif, namun yang kalau kita kaji lebih dalam, kualitas daripada investasinya sendiri yang menjadi masalah. Karena apa? Terbukti beberapa negara yang menjadi kompetitor kita dari sisi investasi seperti Thailand, Vietnam, Myanmar gitu, masih dilirik. Seperti salah satu contoh kemarin kasus dari perang dagang Amerika dan China. China tidak ada yang merelokasi perusahaannya ke Indonesia, malah terserap ke Thailand dan Vietnam. Dan ini sangat sensitif diterima oleh pemerintah, sehingga akhirnya isu daripada birokrasi ini ditangkap, terus dituangkan dalam Omnibus Law, dan kita berharap ke depan setelah perizinan ini makin ramping,
orang makin confident untuk investasi di Indonesia.